Sahabat Pastor Corner yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita menderita? Jawaban kita pasti berbeda-beda, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ketika kita tidak punya pekerjaan tetap, kita akan menderita karena kita nggak punya uang tambahan untuk beli vitamin. Ketika akhir bulan hampir tiba, kita menderita karena kita nggak punya cukup uang untuk cicil hutang di bank, untuk bayar gaji karyawan. Ketika masalah demi masalah menimpa kita, ketika kesulitan demi kesulitan menerjang kita, kita menderita, kita kehilangan energi positif kita, kita buntu, kita tidak tahu harus berbuat apa, dan berbagai penderitaan lainnya. Tua muda besar kecil, kaya miskin, tidak bisa lepas dari penderitaan. Oleh karena itu inilah saatnya kita belajar dari kehidupan orang-orang Kristen di zaman penulis 1 Petrus. Kita akan buka bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sahabat-sahabat pastor dikasih Tuhan, penulis surat 1 Petrus menyapa orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil, dan di Bitania. Mereka sedang menderita karena penguasa yang ada saat itu. Itu membuat mereka stres, membuat mereka depresi, membuat mereka tidak bebas, membuat mereka tidak merdeka. Penulis surat 1 Petrus mengingatkan iman mereka bahwa Kristus saja yang tidak berdosa, dia menderita untuk kita. Maka mereka diingatkan agar jangan takut, mereka harus siap selalu menderita. Karena itu di sini penulis surat 1 Petrus mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Teks ini mau menunjukkan tentang parousia, kedatangan Yesus kembali. Kedatangan Tuhan hampir tiba. Karena waktu yang sudah dekat, maka sudah semestinya mereka tidak tenggelam dalam penderitaan. Mereka harus berani menghadapi penderitaan. Mereka harus kuat mengatasi penderitaan. Mereka harus tetap survive dan tetap menjadi berkat satu sama lain di tengah-tengah persoalan hidup ini. Sehingga yang diperlukan adalah 3 hal. Yang pertama, kuasailah dirimu. Sahabat-sahabat Pastor Corner, kalau kita bicara tentang penguasaan diri ini tidak mudah. Beberapa hari belakang ini, kita melihat ada berbagai demonstrasi di berbagai kota untuk penolakan Omnibus Law atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bisa menguasai diri sendiri. Orang sedemikian mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan anarki. Dan ketika tidak bisa menguasai diri, banyak orang juga mengakhiri hidupnya dengan sebuah kematian. Oleh karena itu, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan bisa menguasai diri. Karena dengan menguasai diri, maka kita akan diberikan jalan keluar dalam menghadapi berbagai kesulitan ini. Yang kedua adalah bersikaplah tenang. Ketenangan, kebutuhan dari setiap orang. Dengan tenang, kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Tetapi dengan ketidaktenangan, maka semua tidak dapat dikerjakan dengan baik. Oleh karena itu, tetaplah tenang. Karena Alkitab juga mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita bukan sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya bukan sekedar bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Tetapi kita diingatkan supaya tenang. Karena dengan tenang kita bisa merencanakan dengan baik. Kita bisa memikirkan dengan jernih. Kita bisa memutuskan dengan benar. Ketenangan membawa kita kepada jalan keluar yang berguna. Dan yang ketiga adalah berdoa. Berdoa bukan sekedar mengucapkan kata-kata yang bagus. Tapi berdoa adalah soal relasi kita dengan Tuhan yang terus kita jaga secara sinambung. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Tapi kalau kita menjaga relasi kita dengan baik, dengan benar, dengan sehat, kapanpun Tuhan datang, kita tidak takut. Karena relasi kita dengan Tuhan amat baik, maka kita tetap bisa melewati masa-masa susah dengan baik juga. Sahabat-sahabat Pastor Corner yang kasih Tuhan,
kita tidak bisa menghentikan kuasa pandemi yang bisa membuat kita menderita. Tetapi inilah saatnya buat kita. Inilah saatnya buat kita untuk menekan segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang membuat kita menderita. Inilah saatnya bagi kita untuk mencoba agar kita tetap berkuasa, menguasai diri sendiri, agar kita tetap tenang, agar kita tetap berdoa. Dengan demikian, maka kita akan bisa melewati itu semua dengan penuh kedamaian. Amin.